Ya. Dengan Ibu siapa? Agak mundur kepalanya. Ibu Oja ya. Ibu Oja, bisa diceritakan pada saat ada gempa itu bagaimana? Saatnya saya dari rumah sedang memasak, datangnya tiba-tiba ya begitu. Ibu takut ya takut. Kemudian keluar dari rumah, berteriak-teriakan, orang-orang berlarian ke sini ke situ ya. Ibu di rumah saat itu sama siapa, Bu? Sama bapak. Sama Bapak. Ya. Cuman berdua saja. Berdua. Ya. Anak, cucu? Cucu mah nggak marah nak gitu bicara orang. Tapi keluarga semuanya selamat, Bu, ya, dari gempa? Selamat. Tidak ada yang luka atau apapun? Selamat. Ibu, lalu yang mengajak untuk mengungsi di sini siapa, Bu? Ini. Bapak-bapak masyarakat. Ya, masyarakat yang secara mandiri begitu ya, mengajak. Ibu, sudah cukupkah bantuan yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Cianjur? Belum. Belum, ya, Bu? Ya, belum. Jadi sejauh ini Ibu bagaimana? Makannya dari mana ini, Bu? Tak tahu. Jadi selama ini masih kurang ya? Iya. Apa saja, Bu, yang kurang kira-kira bisa disebutkan, Bu? Bahan-bahan makanan. Makanan, Ya, obat-obatan. medis enggak ada. Ibu puasa hari ini, Bu? Ya. Bu, apa sudah ada petunjuk untuk bisa kembali ke rumah? Belum. Ya. Jadi masih dalam kondisi yang belum aman ya? Iya, belum aman. Begitu. Harapan Ibu dari pemerintah Kabupaten Cianjur bagaimana, Bu? Mengenai kurangnya logistik begitu, apakah lebih cepat untuk diberikan atau yang seperti apa begitu, Bu? Iya. Begitu. Iya. Terima kasih, Bu Oja. Dengan Bapak siapa? Pak Sunario. Pak Sunario. Pak Sunario, saat itu ketika kejadian gempa mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana? Ya, kebetulan saya saat itu baru pulang dari Cianjur. Nah, saya itu di antara masyarakat yang saya ketemui, yang mereka dikira meninggal itu ketemu di jalan. Nah, saya pulang. Kira-kira 10 meter dari rumah saya membeli sesuatu untuk bahan buka, ternyata gempa. Termasuk anak saya itu refleks semua. Jadi mereka itu akan memberikan tahanan lemari yang akan jatuh. Ternyata dia tidak mengambil tindakan itu. Lari keluar. Ternyata ya genting-genting pada hancur, lemari juga jatuh. Ternyata yang dikatakan bahwa orang tersebut tertimbun keluarga, tidak. Saya bisa menyaksikan bahwa orang itu ketemu di jalan. Rumah Bapak dalam kondisi rusak berat atau ringan, tapi ya mungkin cukup khawatir kalau saya diami gitu. Jadi tembok-temboknya itu udah retak-retak. Ya, mungkin saya juga sanksi lah kalau mau tinggal kembali di rumah itu. Begitu. Ya. Lalu kemudian siapa yang memberitahukan untuk bisa mengungsi kemari, Pak? Atau inisiatif warga sendiri? Pertama saya kebetulan di desa itu sebagai BPD, juga PLKB di Kecamatan Cikadu. Jadi sudah spontanitas saya itu memberikan arahan kepada masyarakat jauh dari rumah dan pertama kan mengungsi di pinggiran jalan sana. Karena ada himbauan dari pemerintah bahwa jam 12 akan ada gempa susulan sampai jam 3. Ternyata jam 4 yang adanya saya dengan masyarakat, termasuk masyarakat yang udur dan masyarakat yang sakit, dengan rela mereka pergi ke sini. Jadi ditampung di posko yang jauh daripada tebing, karena kami bukan warga yang ketakutan, warga yang terancam kami itu di lokasi itu. Jadi kami segera menyingkir.
tanpa memperdulikan keadaan kekayaan kami. Biarlah itu yang penting kami selamat gitu. Termasuk di warga saya di Kecamatan Sukarsih itu termasuk anaknya adik ipar saya itu sampai sekarang belum ketemu. Ya, yang diwawancari tadi Ibu Dede Kurniasi. Oh, jadi ya itu adik. Wawan itu ponakan. Iya itu Wawan. Sampai saat ini belum ketemu. Juga termasuk warga saya yang sebagai ketua RW-nya Saudara Makmur, cuman ketemu kakinya aja, gitu. Ketemunya kaki sebelah. Oh, Pak Makmur juga. Iya, masih ada kerabat-kerabat gitu. Istrinya nggak ketemu, cuman anaknya di sini ada, diasuh sama neneknya gitu. Yang kejadian seperti itu kali ini baru lah gitu ya. Biasanya kalau ada gempa itu ada getaran gitu ya. Tapi ini getaran sedetik mungkin itu langsung. Jadi nggak bisa kalau menyelamatkan nggak bisa menyelamatkan gitu. Jadi spontanitas kami berhamburan keluar menyelamatkan diri dari bangunan-bangunan yang akan runtuh. Gitu. Termasuk di pinggiran jalan itu ada yang roboh total gitu, parah. Ya kebetulan nggak ada korban akhirnya. Cuman di wilayah di Kecamatan Babakan Caringin yang sampai saat ini belum teridentifikasi masalah korban berapa yang ketemu dan yang Bapak, apakah dari pihak BMKG sendiri sampai saat ini belum membolehkan warga untuk kembali ke rumah? Ya, belum sampai saat ini belum. Kami masih juga khawatir karena tebing itu ada retakan sepanjang kurang lebih 1000 meter. Yang sudah agak sedikit kalau ada gempa susulan mungkin itu akan roboh. Jadi kami ragu lah gitu. Jadi mendingan kami menyelamatkan diri dulu sesuai dengan arahan dari Bapak Camat, menyelamatkan diri jiwa masing-masing dulu sebelum ada perintah dari BMG untuk lebih lanjutnya apakah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing, apakah kami harus tinggal bagaimana nanti. Apakah Bapak trauma? Ya mungkin kalau keadaan ini trauma, tapi mungkin kami mengantisipasinya, termasuk saya sendiri sebagai ketua BPD itu akan melokalisasikan warga yang kemungkinan besar akan di daerah yang lebih aman. Karena di sini pinggiran-pinggiran tebing itu mungkin kurang begitu aman lah gitu. Persoalan masalah logistik dan bantuan dari Dinas Sosial ataupun dari Kabupaten Cianjur apakah sudah mencukupi Pak untuk para pengungsi yang ada di sini? Mungkin untuk yang saat ini hanya kami kalkulasikan hanya sampai sahur. Untuk besoknya nggak tahu ada bantuan lagi atau enggak. Nah saya mengharapkan jelas kurang. Termasuk medis saya sesalkan tidak standby. Maaf kepada tim medis, kok kenapa gitu. Sehingga tanpa ada izin saya sebagai ketua BPD untuk meninggalkan lokasi ini. Karena saya ini oleh Bapak Camat dibentuk untuk ketua di sini di tim pengungsian di sini di kelompok ini. Jadi medis pulang. Begitu. Iya. Jadi warga atau pengungsi yang ada di sini tadi sedari 1 hari belum diberi makan, Pak? Belum. Begitu. Lalu bagaimana kira-kira harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten Cianjur? Ke Cianjur, Kabupaten Cianjur mohon dengan sigap untuk memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Karena dalam kenyataannya lokasi yang bencana alam yang terbesar itu di desa Cikangkareng, bukan di desa Pamoyanan. Kenapa? Kayaknya kami terbekali di Pamoyanan yang tidak ada korban jiwa, tenda sudah terbentuk dari kemarin. Kami dengan swadaya masyarakat mengadakan tenda yang ala kadarnya untuk menyelamatkan diri. Sampai jam 11 kami belum ada yang bikin tenda, masih dalam keadaan embun itu. Mereka merasakan kedinginan, ya terpaksa malam itu juga kami bertindak mencari terpal untuk sebutkan satu persatu Pak, kira-kira apa saja selain makanan yang kurang Pak? Dari bantuan-bantuan pakaian bagi mereka yang tertimbun total gitu, jadi pakaian ya yang kami butuhkan untuk para korban yang fatal gitu, selimut seperti yang begitu. Ya demikian adanya kami yang dilihat di sini ya beginilah adanya. Jadi gimana ya, susah untuk menerangkan bahwa kekurangan memang sangat fatal, tapi kurang begitu itu ya. Kami menyadari apa adanya sekarang, tapi mohon dengan sangat kepada pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera memperhatikan dan menyesuaikan di mana lokasi yang sebenarnya bencana itu terjadi. Desa Cikangkareng, Kecamatan Cianjur, bukan
pemoyan. Memang pemoyan ada, cuman pendatang-pendatang yang main itu dan bencana untuk fisik sama. Kenyataannya jiwa dari desa Cikangkareng yang paling banyak. Baik. Bapak maaf tadi Anda terubah, Bapak dari kampung mana Pak? Kampung Sukarsik, desa Cikangkareng. Ya. Jadi kalau dari TKP berapa kilo? Cuman sekilo juga nggak nyampe. 1 kilo nggak Iya, nyampe ya Pak? Ya? iya. Dalam satu RW itu. Oh, begitu. Satu RW. Baik, kalau demikian terima kasih Bapak. Sama-sama. informasinya. Iya, VW gini nyelot lah. Pak Dandim untuk menceritakan bagaimana masyarakat. Pak Dandim, terima kasih. Ya. Bencana ini sekarang menghadap ke utara. Kalau di Deweta berada di posisi saat kemarin terjadi bencana, kami mendapat sehingga terjadi di sini. Ada di samping kiri kita adalah, kalau masyarakat di sini menyebut adalah rangkaian Gunung 7 karena bentuknya 7. Pas yang di ujung 7 itulah yang pada saat gempa rontok dan jatuh langsung melintas ke bawah, menutup jalan sampai dengan perumahan kurang lebih 13 unit rumah beserta isinya. Sehingga sampai sekarang kami berusaha dengan secara manual, bahu-membahu dengan aparat terkait yang lainnya, polisi dan sebagainya. Dan sekarang sudah sampai jam 2:30 tadi sudah mengevakuasi secara keseluruhan. Kita membutuhkan alat-alat berat, Bapak Presiden. Namun kami sudah berupaya dari hari kemarin kejadian sampai dari sekarang baru berhasil 20 yang bisa kita evakuasi. Terjadi bencana kurang lebih 1 km, Bapak Presiden. Kemudian untuk pengungsian, kurang lebih 1,5 km. Di sana sudah ada pengungsi kurang lebih 3.000 orang masing-masing. Sehingga di sana kita kumpulkan untuk para pengungsi di sana. Kemudian atas, kemudian kalau yang tempat kejadian di yang tertimbun, jumlah korban yang tertimbun sampai sekarang ini secara pasti belum kita ketahui, namun sudah ada laporan dari pihak keluarga kurang lebih 30-50 yang masih tertimbun di dalam reruntuhan batu dan tanah. Demikian Bapak Presiden yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum. Ya, dan tim. Tadi pagi waktu saya
melakukan pengecekan juga masalah yang dihadapi di Kecamatan Cibinong, desanya Cikangkareng, tidak bisa begitu saja digunakan alat berat. Ya. Di samping barangkali juga membawa alat berat dari Cianjur ke tempat atau ke lokasi ini. Apakah memang, saya belum lihat ke sana, kita akan segera ke sana, apakah alat berat masih efektif untuk mengangkut batu-batu itu, mengangkat batu-batu itu atau tidak? Sebab kalau alat berat juga tidak efektif, tidak menyelesaikan masalah, mesti ada solusi lain. Ya, saya lihat langsung di lapangan nanti. Nah, yang kedua, untuk perawatan kesehatan berjalan. Yang luka-luka, oke. Yang wafat sudah dikebumikan. Baik. Baiklah, kita akan segera ke lapangan, dan untuk diketahui di samping nanti ada sebagaimana undang-undang dan sistem yang berlaku, ada bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana, tetapi saya ingin membantu di luar itu. Untuk Jawa Barat saya bantukan 5 miliar rupiah, gunakan untuk tanggap darurat. Jadi sepenuhnya gunakan untuk tanggap darurat, untuk logistik, untuk apapun yang hari-hari sekarang ini sangat diperlukan oleh masyarakat Jawa Barat yang terkena musibah itu. Dan tentunya Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati dengan semua jajaran, atas nama pemerintah dan selaku pribadi saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang saudara-saudaranya mengalami musibah, wafat dalam bencana ini. Dan marilah kita jalankan tugas ini sebaik-baiknya, tanggap darurat dulu, yang penting selamatkan nyawa sebanyak-banyaknya. Kalau masih ada yang bisa diselamatkan, kemudian kalau sudah wafat ya kita kebumikan dengan baik, setelah itu baru diikuti dengan rekonstruksi. Tapi yang penting sekarang gerak cepat, tanggap darurat, dan semua saya minta pemimpin turun di lapangan bagus seperti ini, sehingga bisa melihat langsung situasi, bisa mengambil keputusan, dan bisa bertindak dengan cepat. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Mari kita langsung ke lokasi. Naik kendaraan saja Pak, lebih baik Pak. Kendaraan atau 1 kilo? 1 kilo jauh. Nanjak enggak? Nanjak? Siap nanjak. Naik kendaraan atau di jalan kaki? Kalau pakai ini